Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teknik mengajar fisika. Bagaimana pada video bagian 1 kali ini, teknik mengajar fisika yang saya maksud adalah bagaimana mengelola konten materi. Jadi yang akan kita bahas kembali adalah berkaitan tentang pengelolaan atau manajemen konten materi. Pada pembahasan yang lalu, video pembahasan yang lalu, bahwa konten materi yang kita bahas itu hanya ada satu, yaitu berkaitan tentang P rata-rata adalah S per T. Oke. Namun kali ini kita akan mencoba mengkaji dengan menggunakan 3 konten materi, yaitu pertama yang berkaitan tentang S sama dengan P0T ditambah 1/2 AT kuadrat, dan persamaan lainnya, dan S sama dengan P0T dikurang 1/2 AT kuadrat. Jadi kita akan tambahkan 2 konten materi. Jadi konten materi kita sebut biasa gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, dan yang berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Nah, kita sudah memiliki konten materi. Bagaimana mengelola konten materi ini untuk dijadikan sebuah materi pembelajaran fisika? Nah, biasanya di dalam hal ini maka paling cocok untuk bisa kita mengelola ketiga konten materi ini, kita implementasikan, kita gunakan di dalam merancang contoh-contoh soal. Karena contoh soal itu adalah salah satu teknik untuk memudahkan memahami konsep-konsep fisika maupun konten-konten fisika kepada peserta didik, selain kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, oleh karena itu saya telah merancang ada 4 jenis contoh soal yang berkaitan dengan konten materi di atas. Nah, contoh soal pertama ini masih terdiri atas 1 konten materi. Jadi terdiri atas 1 konten materi. Saya bacakan supaya jelas. Dalam contoh soal pertama, sebuah mobil melaju di jalan tol dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika kecepatan awal mobil tersebut adalah 5 meter per second, maka tentukan jarak yang ditempuh mobil selama 10 detik. Berarti konten yang kita gunakan adalah konten benda yang dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Hanya 1 konten materi. Dan ini tidak perlu kita selesaikan, saya pikir mudah, langsung menggunakan rumus. Ya. Nah, contoh soal ini ditinjau dari sisi proses pembelajaran. Ini hanya sebatas memberikan latihan tentang bagaimana menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, khususnya rumus menentukan jarak yang ditempuh. Nah, kalau ingin kita membuat lebih tinggi lagi tingkatannya, maka kita bisa lihat pada contoh soal yang kedua. Oke. Ada contoh soal kedua, saya bacakan. Sebuah mobil diam, kemudian mobil tersebut dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 10 detik. Jadi kasus itu dari dalam keadaan diam, kemudian dipercepat selama 10 detik dengan percepatan 2 meter per second. Itu adalah sebuah konten materi yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, sesudah itu lalu mobil bergerak dengan kecepatan konstan selama 90 detik.
Nah, itu sudah masuk konten materi yang berkaitan tentang gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Nah, setelah itu sang sopir mematikan kontak mobil karena remnya blong dan membiarkan mobil berhenti dengan sendirinya. Berarti konten yang terakhir ini adalah berkaitan tentang gerak lurus berubah beraturan dari sebuah mobil yang diperlambat. Oke, saya lanjut baca soalnya. Ternyata jarak yang ditempuh mobil mesinnya pada saat mesinnya mati adalah 500 meter. Oke, jadi sekali lagi saya ulang, berarti ada 3 konten. 1, gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, kemudian kecepatan konstan, kemudian gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Dari secara keseluruhan yang dirangkum itu, maka konten yang ingin disampaikan sesungguhnya adalah bagaimana menggunakan konsep kecepatan rata-rata mobil tersebut. Artinya apa? Ini ada kaitannya dengan video sebelumnya tentang membahas konsep kecepatan rata-rata. Ini menunjukkan kepada peserta didik bahwa yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata itu adalah jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu. Tidak peduli proses pergerakan dari sebuah kendaraan, sebuah benda, sebuah apa mau dipercepat dengan kecepatan konstan maupun diperlambat. Yang jelas intinya adalah jarak total yang ditempuh per waktu total. Itulah makna daripada konten atau konsep kecepatan rata-rata. Nah, baik saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin menyelesaikan contoh soal yang pertama karena ini terlalu mudah. Cukup langsung kita lihat bagaimana menyelesaikan contoh soal kedua. Nah, di dalam menyelesaikan contoh soal banyak cara yang bisa kita tempuh. Bisa dengan menggunakan grafik, bisa dengan menggunakan sketsa. Nah, namun demikian saya belum memperkenalkan tentang bagaimana cara menggunakan grafik. Cukup menggunakan sketsa saja. Jadi saya gambar dulu. Ini sketsanya. Ya. Ini ada katakanlah mobil. Kecepatan awal 0. Dipercepat 2 meter per second kuadrat. Ya. Tiba di sini kecepatannya menjadi V1. Nah, ini dibutuhkan waktu selama 10 detik. Nah, di sini tetap kecepatannya adalah V1, ternyata waktu yang dibutuhkan di sini adalah 90 detik. Sampai di sini berhenti, berarti dia memperoleh perlambatan. Kemudian dengan kecepatan V2 0. Ya, berarti yang kita harus cari adalah jarak total. Nah, oleh karena itu jarak yang ditempuh, katakanlah S1 adalah V0T, karena dipercepat 1/2 AT kuadrat. V0-nya sama dengan 0, ya. 0 tambah 1/2 kali 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 100 meter untuk 10 detik pertama. Nah, V1 nya kita harus cari. Nah, V1 nya itu sama dengan V0 ditambah AT. Karena V0 nya adalah 0, ya. V0 nya adalah 0, berarti tinggal AT 2 kali 10 sama dengan 20 meter per second. Berarti ini adalah 20 meter per second. Yang di sini juga karena kecepatannya konstan juga sama dengan 20 meter per second. Dengan demikian jarak S2 sama dengan 20 meter per second kali 90 sama dengan 1800 meter. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan jarak S2 adalah 1800 meter. Selanjutnya kita berusaha mencari untuk berikutnya ini adalah S3.
S3. Nah, S3 itu bisa kita dapatkan dengan cara ini kita sudah dapatkan jaraknya sebesar 500 meter ya, 500 meter berarti tinggal waktunya yang kita belum dapatkan. Kita bisa gunakan E sama dengan V0 nya sama dengan 20, jadi V0 T kurang 1/2 AT kuadrat. Nah ini 500, oke. V0 T nya berarti 20 kali T. Nah kurang 1/2 A tidak diketahui AT kuadrat. Maka ini kita cari lagi berikutnya A nya dengan menggunakan rumus V2 sama dengan V1 ya kurang AT. V2 nya 0, V1 nya 20 berarti kurang AT. Dengan demikian AT nya sama dengan 20. Jadi AT nya sama dengan 20 bisa disubstitusi. Katakanlah ini persamaan 2, ini persamaan bintang-bintang, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi disubstitusi AT ke persamaan 1. Nah, saya pindahkan di sini saja. Oke. Nah, berarti 500 ya 20 T dikurang 1/2 T kali AT. Ya, AT itu sendiri sama dengan berapa? Sama dengan 20. Berarti 20 T dikurang. Ini 20 bagi 2 berarti sama dengan 10 T, sehingga sama dengan 10 T. Dengan demikian kita dapatkan bahwa T 3 sebesar 500 bagi 10 sama dengan 50 second. Oke, jadi mengerti. Dengan demikian kita sudah bisa menentukan bahwa kecepatan rata-rata jarak total yang ditempuh tinggal ditambahkan dijumlahkan 100 meter ditambah 1800 meter ditambah 500 meter berarti 2000 sama dengan 2400 meter dibagi waktunya berapa? Ini 10 detik ditambah 90 detik sama dengan berapa? 100 ditambah 50 detik sama dengan 150. Sehingga V-nya sama dengan kalau kita bagi 3 kali ya berarti tinggal 24/15. Kalau dibagi 3 sama dengan 8 ya, bagi 3 sama dengan 5 berarti 8/5 meter per second. Maka ini adalah kecepatan rata-rata benda tersebut, yaitu 8/5 meter per second. Baik saudara-saudara sekalian, dari solusi ini, dari penyelesaian ini, maka kelihatan betul di dalam menyelesaikan soal ini ada beberapa tahapan yang kita harus tempuh. Tahap pertama yaitu tahap dipercepat, kemudian tahap dengan kecepatan konstan, kemudian tahap diperlambat. Dan setiap kondisi tahapan-tahapan ini memiliki persamaan tersendiri antara satu dengan yang lain. Nah, dari keseluruhan tahapan-tahapan ini dihubungkan dengan kecepatan rata-rata, itu jarak total yang ditempuh dengan dibagi waktu total tempuh. Nah, ini salah satu contoh soal yang sudah memiliki tingkat berpikir yang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan contoh soal yang pertama.
Selanjutnya kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, contoh soal yang ketiga, saya bacakan. Jadi mobil dari keadaan diam dipercepat 2 meter per second selama 10 detik. Kemudian mobil bergerak konstan. Setelah itu mobil diperlambat selama 20 second hingga berhenti. Jika kecepatan rata-rata mobil adalah 15 meter per second, maka tentukan berapa lama mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya ingin mencoba membandingkan antara contoh soal kedua dengan contoh soal yang ketiga, bahwa contoh soal kedua menggunakan 3 konten materi dan contoh soal ketiga juga menggunakan 3 konten materi. Pada dasarnya antara contoh soal kedua maupun contoh soal ketiga adalah sama redaksi pernyataannya. Akan tetapi pertanyaannya yang berbeda. Kalau contoh soal yang kedua, maka yang ditentukan kecepatan rata-rata. Maka dalam konteks ini, maka yang akan dicari adalah jarak total dan waktu total untuk menentukan kecepatan rata-rata. Ya. Nah, namun demikian, pada contoh soal ketiga, di sini justru sebaliknya. Yang ditentukan adalah berapa lama mobil yang bergerak konstan. Berarti ini ada lebih bersifat, jadi saya katakan bahwa contoh soal ketiga lebih bersifat ke analisis, ya, ke sifat analisisnya, karena hanya ditanyakan secara spesifik waktu yang dibutuhkan mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Dan di sini sudah ditentukan kecepatan rata-ratanya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau yang di sini maka kita harus menentukan secara bertahap, secara keseluruhan, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah persamaan-persamaan. Nah, di mana dari persamaan-persamaan itu dikaitkan dengan kecepatan rata-rata untuk contoh soal yang ketiga. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa antara contoh soal kedua dengan contoh soal ketiga memiliki kemiripan. Hanya perbedaannya adalah yang ditanyakan berapa kecepatan rata-rata, kecepatan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil bergerak konstan. Kalau kecepatan rata-rata mobil secara keseluruhan mulai dari saat diam, saat bergerak hingga berhenti adalah 15 meter per second. Nah, yang saya mau katakan bahwa di sini memiliki satu tingkatan perbedaan dari sisi kemampuan berpikir dalam melatih peserta didik. Kalau di contoh soal kedua lebih didominasi pada aspek menggunakan rumus untuk setiap tahapan, karena sudah jelas arah yang mau dituju adalah S per T. Akan tetapi pada contoh soal ketiga, maka yang dicari adalah yang spesifik, yaitu lamanya mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Sehingga dari keseluruhan jarak yang ditempuh, maka ada bagian-bagian tertentu yang akan mau ditentukan. Dan ini sedikit agak lebih memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan dengan contoh soal yang kedua. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang saya tampilkan itu menunjukkan bahwa pengelolaan konten materi yang diimplementasikan dalam contoh soal itu sangat-sangat penting di dalam pembelajaran fisika. Makin tinggi tingkat kesulitan contoh soal yang kita berikan ke peserta didik, maka makin tinggi pula peluang untuk bisa mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Karena bukankah tujuan daripada pembelajaran fisika salah satunya adalah meningkatkan kemampuan berpikir.
utamanya berpikir tingkat tinggi. Sebab contoh soal kedua maupun contoh soal ketiga, ada dua hal yang dilatihkan adalah melatih menganalisis dan melatih mensintesis. Jadi contoh soal yang kedua melatih mensintesis, menggabungkan, menganalisis kemudian mensintesis. Kemudian contoh soal ketiga menganalisis dan mensintesis. Jadi dua hal ini akan muncul. Sebab yang namanya analisis adalah merupakan kumpulan-kumpulan informasi yang terkait antara satu dengan yang lain. Gerak lurus beraturan yang dipercepat, kecepatan konstan, kemudian gerak yang diperlambat adalah sebuah informasi-informasi yang terkait antara satu dengan yang lain. Inilah yang perlu dianalisis. Nah, begitulah saudara-saudara sekalian, menurut pemahaman saya perlu kita selalu harus melatih diri bagaimana mengembangkan konten materi lewat pengembangan contoh-contoh soal. Makin banyak konten materi yang digunakan, maka makin tinggi tingkat kesulitannya. Demikianlah penjelasan singkat kali ini. Semoga ada manfaatnya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa mendapat kesehatan yang baik dalam kondisi saat sekarang ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.